Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari ya apa yang namanya diagram Pareto ya. Nah jadi diagram Pareto ini kalau misalnya teman-teman yang kuliahnya di teknik industri ya terutama jadi teknik industri ya terutama jadi bakal sering lah yang nemu yang namanya diagram Pareto ini gitu. Terus tuh apa ya, jurusan apa lagi ya, mungkin jurusan manajemen yang gitu-gitu nemu kali ya diagram Pareto ya. Nah ini saya ngebahas diagram Pareto ini sebenarnya ada requestan dari Wahyu Aja 3214. Nah Mas mau nanya kalau untuk pengolahan data pengendalian persediaan suku cadang bisa bisa di MATLAB nggak? Nah, saya jawab bisa banget Mas. Nah, terus ngomen lagi ya beliau buat tutorialnya Mas, contoh kayak pembuatan grafik Pareto sama min max method. Nah ya udah ya, jadi ditampung dulu ya komentarnya. Nah nanti ya ini sekarang saya udah bikin tutorialnya ya, tapi ini disclaimer dulu ini ya, ini kan saya sebenarnya kuliahnya di teknik elektro ya, jadi saya asing banget gitu ya sama diagram Pareto ini ya. Kayaknya saya baru belajar diagram Pareto ini tuh dari komentar ini sih, dari semenjak seminggu yang lalu sih, dari komen ini muncul gitu ya, saya tiba-tiba belajar gitu lah diagram Pareto, mumpung saya kesibukannya nggak terlalu sibuk lah akhir-akhir ini. Terus nah ini Mas Wahyu Aja ini tuh beliau juga apa nge-request topik lain, min max method. Nah, metode min max ya. Ini juga sama nih, metode min max ini juga sering banget muncul di mata kuliah apa ya, pokoknya yang terkaitan dengan manajemen industri lah. Soalnya saya kalau min max metode ini sempat sempat belajar juga gitu ya, karena ada mata kuliahnya manajemen industri dulu tuh. Kalau yang kuliah di teknik industri udah jelas lah pasti belajar min max metode ini. Nah jadi ini berhubung Mas Wahyu aja ini ada apa ngasih saran gitu ya, atau ngasih masukan grafik Pareto sama min max method. Jadi ini topiknya akan saya pisah ya jadi dua video ya. Pertama ini saya diagram Pareto dulu ya. Nanti min max methodnya mungkin di video selanjutnya. Paling ya uploadnya besok, kalau nggak ya 2 atau 3 hari lagi lah ya. Nah oke, kita langsung aja ya ke materinya. Nah, diagram Pareto merupakan salah satu alat dari QC7 atau 7 alat pengendali kualitas yang sering digunakan dalam hal pengendalian mutu. Pada dasarnya, diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Nah, urutannya mulai dari yang jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai dengan yang paling sedikit. Nah, dalam grafik ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi atau paling kiri hingga grafik terendah atau paling kanan. Nah, penggunaan diagram Pareto sendiri dalam pengambilan keputusan didasarkan pada hukum 80/20. Hukum ini mengatakan bahwa 80% permasalahan disebabkan oleh 20% penyebab atau 80% output datang dari 20% input. Nah, hukum 80/20 ini pertama kali ditemukan oleh ahli ekonomi Italia bernama Vilfredo Pareto. Ya, ketika mengetahui bahwa 80% kekayaan di Italia dimiliki oleh 20% warganya. Nah, selanjutnya berdasarkan pengamatan dan observasi terhadap fenomena lainnya, hukum 80/20 dikenal dengan nama prinsip Pareto gitu ya. Nah, ini contoh penggunaan diagram Pareto ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, judulnya tuh diagram Pareto, permasalahan yang dialami oleh sekolah ya. Nah, di sini ada poin-poin yang jadi masalah yang ada di dalam sekolah itu ya, kayak kebijakan, tidak memiliki perangkat TIK, komitmen guru rendah, dan seterusnya gitu ya. Nah jadi terus data-data ini tuh didapat dari mana? Nah, data-data ini tuh didapat bisa dari survei ya, kayak angket gitu ya, atau Google Form gitu. Misalnya teman-teman ngasih ke guru misalnya apa kendala yang dialami di sekolah misalnya, kan guru-guru pada ngisi tuh. Atau mungkin teman-teman bisa melakukan pengamatan langsung gitu ya, terus nemu poin-poinnya gitu. Nah, jadilah ya setelah dikumpulkan jadilah seperti ini nih. Nah, nanti
prosesnya ada di slide selanjutnya deh ya. Cuman yang pasti diagram Pareto ini tertinggi itu ada di kiri, terendah itu ada di kanan, itu pasti kayak gitu tuh ya. Jadi ya kayak gini lah bentukannya gitu ya diagram Pareto itu. Nah ini langkah-langkah pembuatan diagram Pareto ya. Pertama, identifikasi permasalahan yang akan teliti atau penyebab-penyebab kejadian. Nah itu tadi ya yang udah saya bahas ya. Jadi teman-teman harus survei dulu gitu ya permasalahannya apa. Nah kemudian menentukan periode waktu yang diperlukan untuk analisis, misalnya bulanan, mingguan, atau harian. Membaca catatan frekuensi kejadian, membuat daftar masalah urutan kejadian, menghitung frekuensi kumulatif dan persentase kumulatif, gambarkan frekuensi dalam bentuk grafik batang, gambarkan kumulatif persentase dalam bentuk grafik garis, interpretasikan atau terjemahkan Pareto chart tersebut, kemudian mengambil tindakan berdasarkan prioritas atau kejadian permasalahan. Nah ini ngomong-ngomong soal prioritas nih, saya tadi ada yang kelewat nih. Jadi kalau misalnya kan tadi ada namanya tuh yang teori 80/20 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya case kayak gini nih, contohnya nih ya, permasalahan di dalam sekolah. Nah, ini kan masalahnya banyak nih, ada 8 nih ya. Nah, jadi diagram Pareto ini tuh membantu teman-teman buat masalah apa dulu sih yang harus dikerjain gitu loh. Ini contohnya nih. Misalnya di sini kan tadi kan 80/20 ya tadi ya si case-nya tuh, teorinya tuh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nemu kayak gini nih, mana sih yang harus diselesaikan terlebih dahulu yang jadi prioritas? Nah, yang nilai persentasenya tuh di bawah 80% ya. Berarti yang di bawah 80% tuh ya ini nih, dari anggaran kegiatan sampai kebijakan. Ya, itu jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah seabrek gitu ya, ya bisalah pakai Pareto chart ini gitu ya. Untuk nyari apa dulu sih yang harus dikerjain gitu. Nah, terus sisanya nih dari yang guru mismatch sampai jaringan internet tidak stabil, bukan berarti masalah ini tuh dibiarin aja. Tapi tetap dikerjain. Cuman ya bisa dientarin dulu deh lah ya, bisa ditunda dulu gitu. Yang 4 sisanya ini tuh ya, yang kayak guru mismatch, aplikasi, kompetensi guru rendah, jaringan internet tidak stabil, ini tuh bisa nanti dulu aja deh lah ya. Kan menurut survei juga ini kan termasuk yang terendah gitu, 4 terendah gitu. Pagi ini kan lebih dari 80% kan, jadi masih rada nyantai gitu ya. Oke ya, tadi kita udah bahas langkah-langkah juga ya, kita langsung praktek ya, gimana sih cara olah datanya. Nah ini saya udah punya kan tadi case-nya tuh Mas Wahyu aja tuh tadi tuh case-nya tuh soal suku cadang gitu ya, otomotif gitu. Nah ini saya kan orangnya bukan yang ngerti otomotif gitu ya, jadi ya saya bikin ini seadanya aja lah ya. Misalnya ini kita buat contoh kasus aja nih ya. Misalnya ini kasus teman-teman misalnya punya pabrik motor gitu lah ya. Nah terus si motor yang teman-teman udah kejual itu sering dapat komplain gitu ya, atau sering ya karena garansinya masih ada gitu, jadi kayak sering di return gitu ya, sering minta atau bahkan minta refund gitu ya si motornya tuh. Nah tadi kan motor banyak yang rusak gitu lah ya, anggap aja ya. Terus nah teman-teman tuh harus tahu dulu nih, ini mereka tuh ngembaliin motor tuh atau komplain tuh soal apa aja sih. Nah misalnya nih ada ban bocor ya, jadi komplain ya, misalnya konsumen ngembaliin motor yang teman-teman produksi itu, atau komplain terkait bannya bocor, saya klaim garansi gitu ya. Terus lampu indikatornya mati misalnya nih, ini case-nya ada banyak lah. Karena ini nah terus di sini ada frekuensi nih. Misalnya dalam waktu satu tahun tuh kejadian ban bocor ini tuh ada 5 kali dalam 1 tahun. Terus lampu indikator mati ada 2 kali dalam setahun. Pokoknya teman-teman hitung aja frekuensinya berapa gitu ya, berdasarkan survei atau pengamatan teman-teman. Nah,
Nah, terus kalau misalnya teman-teman udah kayak gini, udah dapet kayak gini nih ya. Nah, teman-teman, nih coba kita split aja deh di sini lah langkah-langkahnya. Nah, ya, tadi langkah-langkahnya tuh ini kurang zoom ya. Nah, ini kan mengidentifikasi permasalahan udah nih, udah ban bocor, lampu mati, segala macam lah. Tentukan periode waktu. Tadi kita megang udah setahun lah ya. Kita pegang setahun tuh. Nah, membuat catatan frekuensi kejadian udah ya. Membuat daftar masalah sesuai dengan urutan frekuensi. Nah, ini yang belum nih. Nah, jadi kan teman-teman harus diurutin dulu nih ya. Diurutin dulu mana yang tertinggi sih. Kalau ini kita pakai Excel dulu ya yang gampang. Di Excel di mana ya? Sortnya tuh saya lupa. Nah, ini nih. Tuh sort largest to smallest. Nah, ya. Ini kan udah cocok lah ya. Ini juga udah pindah-pindah nih. Ini kan remblong satu ya. Nah, ini dari tertinggi sampai yang terendah udah nih ya. Cocok nih. Terus menghitung frekuensi kumulatif dan persentase kumulatif. Nah, maksudnya frekuensi kumulatif itu misalnya di sini ya, punya kumulatif. Maksudnya kayak gini nih. Ini kumulatif awal tuh pasti 9. Karena ngikutin angka ini nih, angka pertama. Nah, selanjutnya 9 ini ditambah 6 gitu. Atau nggak gini, 9 ditambah 6. Berarti sum ini di sampai sini. Gini aja deh. Nah, ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tarik ini hasilnya nggak kumulatif ini tuh. Harusnya gini nih, 9 tambah 6, oke 15. Nah, tapi dari 15 ini harusnya ditambah 5. Bukan jadi 6 tambah 5, bukan. Jadi kita pakai dolar di sini. Ini jadi tutorial. Ini nggak belok jadi tutorial Excel ya nih. Nih kita ini yang gampangnya dulu deh. Biar teman-teman ada gambaran. Nah, kan ini 9 tambah 6, 15. Ya, 9 tambah 6, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 4, 24. Nah, pokoknya ini total segini tuh ada 30 nih. Kalau misalnya teman-teman ngitungnya bener. Dengan sum segini. Nah, 30 ya sama. Ini kumulatifnya ya. Terus persentase kumulatifnya. Nah, persentase kumulatif tuh dia ambil dari nilai kumulatif ini. Ya, kan tadi ini 30 ya totalnya ya. Nah, jadi 30 tuh 100%. Jadi di sini kan kalau persen itu berarti ini ya dibagi nilai maksimalnya ya. Bukan nilai maksimal, penjumlahan kumulatifnya kalau di sini. Kan ini jumlah dari ini semua ini kan 30 ya. Berarti 30 aja masukin dikali 100. Nah, 30% ini tuh ya. Terus tinggal teman-teman tarik aja. Nah, gini nih jadinya nih hasilnya nih. Nah kan 9 dibagi 30 sekian lah ya. Terus dikali 100 hasilnya segini 30 lah pokoknya. Terus ya ini udah pasti bener lah hitungannya karena ini kan Excel ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman rumusnya juga bener, ini yang bagian 30 ini tuh pasti 100% ya. Karena 30 per 30 dikali 100, 100. Ya persentasenya, persentase. Nah, terus baru deh teman-teman buat diagram Paretonya. Tapi kalau di Excel ya, teman-teman nggak usah pakai ginian sebenarnya sih. Cuma ini mah biar tahu teorinya aja. Ini hapus aja nggak kepake. Ini hapus aja nggak kepake. Atau jangan dihapus deh. Nah segini aja cukup sih teman-teman tuh. Kalau mau bikin diagram Pareto, entah di Excel atau di MATLAB sama.
tinggal insert. Nah, kan ada nih langsung nih. Ini pas di bagian rem belum kan ada di 100% nih ya. Sebagian starter macet 30 kan, 30%. Ya udah cocok lah ya, udah sama nih. Kan tadi nih mana nih? Gambar kumulatif persentase dalam bentuk grafik garis. Nah, ini tuh persentase kumulatifnya nih yang garis oranye ini tuh. Oke ya, semoga teman-teman paham ya. Kita balik lagi ke MATLAB-nya ya, karena ini kan tutorial MATLAB bukan tutorial Excel. Nah, di sini saya udah nyiapin file kosong ya. Sebenarnya saya udah ngerancang dulu tadi itu ya, cuman saya hapus lagi biar teman-teman ngerti lah ya. Nah, yang pertama, teman-teman ini hapus dulu aja lah, nggak dihapus karena ini kan mau di deploy ke MATLAB. Kita hapus dulu ya, di save ya, karena ada permasalahan sama frekuensi ya. Nah, teman-teman pastiin file Excel-nya tuh udah masuk ke sini nih, ke current foldernya ini. Kita bisa masukkan Excel-nya ya dengan cara kita buat variabel dulu deh. Misalnya data sama dengan read table, pakai function read table ya kalau misalnya mau masukin tabel. Read table, terus masukin nama filenya. Di sini saya pakai data bengkel namanya tuh. Data bengkel. Nah, langsung muncul ya, data B. Langsung muncul. Koma. Nah, terus kita panggil nih variabel ini nih. Atau enggak kita run dulu deh ini. Nah, udah muncul ya data 7 kali 2 table. Nah, kan ada permasalahan sama frekuensi. Nah, permasalahan sama frekuensi ya. Terus kita mau ambil ini ya, sama ini nih, permasalahan sama frekuensi. Kita pisah dari dua variabel yang berbeda. Misalnya saya masukin variabel X ya. X itu buat permasalahan. X sama dengan data. Nah, data ini ya, dot permasalahan. Titik koma. Kita coba run. Nah, di sini ada variabel baru deh harusnya. Nah, ini nih yang X nih. X ya, 7 kali 1 sel. Nih, coba teman-teman klik X aja di sini. Nah, kita udah ngambil ininya nih, yang bagian ban bocor segala macamnya nih. Kita udah ngambil nih. Kemudian yang Y-nya ya, kita coba pakai Y aja. Data dot, di sini namanya apa? Namanya frekuensi. Frekuensi. Namanya ini disesuaikan sama yang di sini ya. Frekuensi. Kita udah dapat ya nilai Y-nya. Kalau nggak percaya coba run dulu. Nah, si Y-nya ini jadi matriks ya. Data frekuensinya tuh jadi matriks. Coba Y. Nah, Y sama dengan 5, 2, 1. Nah, kan. Ini datanya masih nggak ngurut kayak tadi ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngurutin ini ya. Ngurutin ya sortir lah, bukan ngurut ya. Sortir sebenarnya bisa sih pakai cara ini nih. Sort row. Sort row. Y ya. Misalnya descending. Descending itu dari yang tertinggi sampai yang terendah. Descend. Coba. Oh, kurang satu ininya. Sorry. Sort row. Y. Y. Descend. Nah, sekarang udah jadi yang tertinggi ya. Yang di atas itu bukan 5 lagi, tapi 9. Walaupun di sininya nggak terupdate ya. Di sini nggak akan terupdate. Jadi kalau misalnya mau terupdate ya teman-teman harus masukin di sini aja. Tapi kan karena kita apa ya? Kita kan pakai jalan pintas ya. Kan prosesnya udah tahu nih dari tadi yang di Excel ini. Terus di Excel juga nggak perlu nyortir lagi kan. Nah, di MATLAB juga sama, nggak perlu nyortir dulu sebenarnya tuh. Jadi kita bisa skip lah ya. Nah, terus buat masukin data kumulatifnya, ini sebenarnya nggak penting juga sih, bukan nggak penting ya, sunnah lah hukumnya ya, buat masukin
data kumulatif ke sini. Tengah ini masukin aja deh ya. Kita lihat apa yang terjadi. Sini deh. Y sama dengan apakah ada yang berubah? Tidak ya kalau di sininya ya. Tapi di nilainya berubah gitu. Nah, kalau misalnya mau teman-teman mau masukin nambahin kolom ya di sini, teman-teman tinggal gini aja deh. Misalnya data dot tulis namanya apa. Nama ini kalau ini ada permasalahan sama frekuensi. Nah, kalau yang ketiga ini apa terserah teman-teman. Misalnya ini kumulatif ya. Kumulatif sama dengan. Nah, untuk melakukan perhitungan atau penyumbang kumulatif bisa pakai kumsum. Kumulatif sum atau penyumbang kumulatif. Yang dihitung yang Y kan. Nah, ini aja kumsum Y. Sekarang. Nah, sekarang ada apa? Kolom baru ya. Namanya kumsum. Nah, kan. Sama kan? Sama nggak sama yang di Excel? Harusnya sama sih. Cuma karena ini tadi apa? Udah disortir dulu pasti perhitungannya beda. Nah kan? Ini kan 9, 15, ini kan 5, 7. Karena ini kan udah disortir dulu. Kalau ini kan enggak ya. Enggak disortir dulu. Walaupun di ujungnya sama 30 ya. Tapi kumulatifnya bisa beda karena nggak diurutin terlebih dahulu kalau di sini. Terus kalau misalnya teman-teman mau masukin persentase nih ya, kan kalau di Excel kan tinggal nulis-nulis aja ya, data. Nah, kalau di sini data dot misalnya persentase sama dengan tadi itu apa sih namanya tuh, ini ya data, oh ya data kumulatif benar, data dot kumulatif dibagi jumlah ininya ya segini ya, kita bisa pakai sum Y dikali 100. Kita lihat hasilnya. Nah, 16, 23 itu ya. Gini cara nambahinnya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nemunya koma ini dan nggak pengen jadi koma, ya, teman-teman bisa pakai uin di sini tuh. Uin 16. Jadi ini artinya tuh integer 16 bit. Integer tuh ya angka apa namanya tuh? Dibilang bulat. Nah, ada yang salah loh. Uin ini unin ini. Sorry. Nah, kan udah normal ya. Udah jadi bilangan bulat. Ya walaupun di sini beda persentasenya ya karena kita pakai kumulatifnya beda. Jadi sebenarnya ini bisa diabaikan aja lah. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu shortcut yang tadi tuh itu Ctrl R. Kalau misalnya biar di uncomment, Ctrl T, Ctrl L, Ctrl R, Ctrl T. Kita aja sih. Nah, untuk menampilkan Paretonya, teman-teman bisa pakai function langsung nih, Pareto. Y dulu nih ya yang teman-teman masukin nih, karena angkanya dulu yang masukin. Baru namanya. Nah, ini sebenarnya secara ini udah sama sih kayak yang di Excel ya, udah sama, cuma karena rasio ininya lebih tinggi nih ya, ini persoalan grafik aja sih, nggak masalah sih sebenarnya sama yang di apa. Nah, kan kalau ini kan apa ya, kayaknya tuh rapet gitu loh sih ini tuh gapnya tuh nih. Kalau ini kalau apa, kalau di MATLAB enggak, sama aja sebenarnya sih. Apa lampu indikator mati ya, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, loh kok kurang satu, rantai mudah putus, remblong.
Tar. Satu. Ini yang satu lari kemana nih? 3, 4, 5, 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7, tapi sampai sini 6 ya. Padahal angkanya beda loh. Oh, ini ada. Kalau di zoom out ada ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu tuh ada tuh ternyata. Ngumpet. Remblong. Coba lagi deh. Nih di sini ternyata ngumpet ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang remblong ini nggak ada apa namanya, nggak ada labelnya yang remblong ini. Kita coba X dulu. Remblong ada padahal di sini, tapi ya sebenarnya nggak masalah sih ya. Yang penting teman-teman paham lah ya di sini outputnya bakal kayak gimana gitu, gimana caranya kalau pakai MATLAB. Ya, yang penting itunya aja sih kalau buat saya mah. Ya, semoga teman-teman bisa paham lah ya dengan apa yang saya jelaskan. Ya, saya juga bukan anak teknik industri, bukan anak manajemen, jadi masih ngeraba-raba lah soal diagram Pareto ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau koreksi, silakan teman-teman tulis saja di kolom komentar ya. Welcome aja kalau saya. Jadi biar orang-orang juga pada tahu yang benernya tuh harusnya kayak gimana gitu. Terus ya sekian aja ya video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, subscribe, terus nyalain loncengnya ya. Terima kasih banget ini mah. Terus ya tidak pernah bosan untuk mengingatkan, jangan lupa like, comment, subscribe. Terus nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean terbaru dari channel Indrianto. Ini udah malam, udah 23.23. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.